Kalau di Indonesia itu tidak relevan. Pertama, barang yang dijualnya juga tidak ada. Iya. Tidak Kekuatan banyak. yang memproduksinya nggak ada. Yang impor dari Belanda juga cuma sedikit, paling cuma apa saja. Kedua, uangnya juga nggak ada. Kita mengumpul. Betul. Jadi masa aksi ini jauh lebih relevan pada saat itu. Apakah itu bisa dijalankan? Ya, jumpa lagi dalam perbincangan tentang di bawah bendera revolusi di bulan Juni, bulan Bung Karno, dan kali ini kita akan masih menyoroti tentang salah satu tulisan Bung Karno di buku di bawah bendera revolusi. Judulnya adalah Swadesi dan Masa Aksi. Tadi kita sudah sebelumnya di video sebelumnya sudah kita bahas mengenai Swadesi adalah sebuah gagasan yang dikembangkan di India oleh Mahatma Gandhi untuk melawan imperialisme Inggris yang pada waktu itu imperialismenya sudah cukup modern, sudah berbasis industri. Sehingga perlawanan di titik industrinya itu bisa relevan, bisa efektif. Di kita pada waktu tahun 30-an itu populer. Dianggap populer, bisa dikembangkan di sini. Dikembangkan di sini. Bung Karno punya kritik. Punya kritik, betul. Di kita imperialismenya purba. Di kita imperialisme purba. Bener-bener ngerampok aja, ngambil aja itu ya. Jadi di kata Bung Karno kan begini, bahwa yang membedakan ketika Inggris itu bisa membangun proses evolusi menuju revolusi industri gitu, dengan sumber daya yang mereka miliki, dengan kekuatan industri, sementara Belanda dengan negara yang sekecil itu tidak memiliki prasyarat-prasyarat yang madai untuk menuju pada fase industri. Dia hanya mengambil bahan baku dari kita yang dia jual ke Inggris juga, ke Prancis juga, ke negara-negara industri, Inggris, Prancis, Jerman pada waktu itu mungkin untuk dikembangkan jadi produk-produk sendiri. Kalau kita ngelihat mulai dari Belanda masuk ke Indonesia, ke Nusantara, yang terjadi adalah perampasan, penghancuran dan penyerapan sumber daya alam, serta kemudian eksploitasi tenaga kerja murah, yang itu berlanjut. Gitu. Kalau kita ngelihat mulai dari fase VOC, kemudian fase tanam paksa 1930 sampai 1970, fase imperialisme liberal dan fase imperialisme etik. Dari mulai rempah-rempah, mulainya kemudian dari produk perkebunan, terus sampai pertambangan, semuanya itu melihat pada bagaimana proses industri dilakukan di negeri jajahan di Nusantara dengan melakukan eksploitasi seberat-beratnya, sekeras-kerasnya pada penduduk bumi putra. Gitu. Dan kemudian yang terjadi baik sumber daya alam, terus kemudian tenaga itu kemudian dieksploitasi, diambil, disedot keluar. Makanya sama sekali tidak ada kebutuhan untuk memperkuat daya beli atau membangun basis kelas menengah dan jauh dari itu. Jauh dari itu. Gitu. Bahkan mungkin setelah perkebunan itu agak berkembang, barulah politik etis dikembangkan. Mereka kebutuhan tenaga administrasi perkebunan. Administrasi perkebunan baru pada fase abad ke-20. Tapi kalau kita lihat dari fase imperialisme liberal sampai imperialisme etik, yang terjadi itu adalah bahwa Belanda membuka keran investasi sebesar-besar dari berbagai macam industri untuk melakukan proses eksploitasi di Indonesia, mulai dari Amerika Serikat, Inggris, segala macam. Makanya tambang minyak sudah mulai ada pada waktu itu. Betul, tambang minyak, terus kemudian batu bara sudah mulai ada itu. Nah, di situ yang kemudian Soekarno mengutarakan bahwa ini menjadi salah satu hal yang penting. Ketika dia bilang, kenapa kemudian yang kita perjuangkan basis utama politik adalah kaum marhaen. Gitu. Kenapa demikian? Karena proses jantung eksploitasi imperialisme kapital yang ada di Nusantara pada waktu itu adalah eksploitasi terutama terhadap kaum marhaen, kaum petani. Mereka yang memiliki alat produksi tapi sangat terbatas. Dan mereka yang kemudian masyarakat kaum bumi putra yang kemudian dipekerjakan di wilayah-wilayah rural. Wilayah pedesaan, wilayah-wilayah pertambangan, wilayah-wilayah ini. Perkebunan. Jadi Soekarno ini semua kemudian konsepsi-konsepsi politik berangkat dari suatu nalar ekonomi politik yang jelas. Persis. Jadi Swadesi tidak relevan pada saat itu. Pertama ya untuk apa? Daya belinya juga rendah. Dan untuk menopangnya pakai kekuatan apa? Swadesi itu kan mengalihkan belanja dari produk-produk industri imperialis ke produk sendiri. Kata kuncinya belanja, betul.
Ketika kita tidak mampu belanja pada waktu itu ya, bagaimana kita bisa menjalankan Swadesi sehingga kemudian yang dia bangun berangkat pertama dari kekuatan marhen yang militan. Kedua adalah masa aksi yang berbasis partai politik yang menjalankan program non kooperasi. Itu juga. Jadi masa aksinya itu adalah menunjukkan karakter ya sebetulnya. Karakter dan kekuatan politik. Kekuatan warga Bumi Putra pada waktu itu sebagai kalangan kelompok yang paling ditindas, tapi sekaligus yang menggerakkan sistem imperialisme di Indonesia. Gitu. Jadi kalau masa aksi, kalau bukan kata kuncinya di belanja, pada apa dia melakukan pergerakan itu? Pergerakannya itu adalah perlawanan politik di mana melalui masa aksi terhimpun suatu kekuatan-kekuatan politik yang massal, yang kolektif, yang besar, dan berdasarkan pada kepentingan-kepentingan politik dari mereka yang paling tertindas ini. Nah, oleh Soekarno pada waktu itu sehingga kemudian jalan politik berbasis partai pelopor tadi. Dan kedua adalah membangun program politik non kooperasi yang revolusioner. Dan itu didengungkan ketika kata politik masih bermakna suci ya pada waktu itu. Artinya politik itu adalah upaya untuk menyejahterakan rakyat banyak. Upaya pada untuk membela kepentingan dari rakyat banyak. Mereka yang selama ini terpinggirkan. Adalah jalan politik yang dipilih. Pada waktu itu masih memiliki konotasi yang sangat dalam konteks masa aksi ini, kemudian proses politik yang diperjuangkan Soekarno adalah dengan membangun strategi non kooperasi, rakyat dan terutama kaum marhaen itu masuk dalam proses edukasi politik dengan mereka membangun kesadaran ada kontradiksi kepentingan antara kaum imperial dengan kepentingan mereka. Di mana pada waktu itu misalnya berbeda dengan imperialisme Inggris. Imperialisme Belanda yang tidak peduli dengan daya beli kolektif masyarakat itu hanya menghasilkan orang-orang kaya dari kaum feodal. Dan orang-orang kalangan-kalangan misalnya pengusaha-pengusaha yang tidak memberikan signifikansi terhadap proses. Di awal abad ke-20 itu salah satu pembeli pertama mobil Mercedes. Itu kan orang keraton di sini. Di dunia ini pembeli pertama mobil Mercedes di dunia ini. 1905, 1907. Adalah raja di sini. Dan itu adalah kekuatan kapitalisme lokal pada waktu itu memang berbasis keraton. Betul. Dan di dalam tulisannya ini Bung Karno juga tidak hanya berangkat dari wacana, tapi dia berangkat dari data statistik yang menunjukkan bahwa ketimpangan antara proses ekspor dan impor itu sangat besar. Ekspor kita 200% lebih tinggi daripada impor. Artinya kan kita mendapatkan semacam neraca perdagangan yang positif, sangat besar. Kalau di negara yang merdeka. Kalau di negara yang merdeka, itu artinya rakyatnya harusnya sejahtera. Tapi ini di negara yang dijajah. Artinya adalah penyedotan sumber daya alam. Betul, karena uangnya itu balik lagi ke negara asalnya. Dia. Nah, ini kalau kita melihat sebetulnya kajian Soekarno ini tetap relevan untuk melihat bukan saja pada era tahun 30-an, tapi sekarang. Bayangkan misalnya gitu, selama ini kita kemudian pikiran kita ditampilkan membuat kita terpesona dengan misalnya angka-angka gross domestic product. Jadi perputaran wealth yang ada di Indonesia. Tapi kan gross domestic product itu bukan berarti angka konkret tentang kekuatan ekonomi di sini. GDP itu kan segala hal yang diproduksi di sini. Semua transaksi perdagangan barang dan jasa diakumulasikan terjadi di sini. Dan itu menjadi suatu terminologi hegemonik, di mana ketika kita melihat GDP kita tinggi berarti kita sejahtera, kita sekian persennya lari lagi keluar besar. Itu nggak dihitung di GDP. Dihitung di situ. Makanya kalau Amerika ngitungnya GNP. Nah, ini kan inspiratif ini dari penjelasan-penjelasan seperti itu. Persis. Nah, jadi disinilah masa aksi lebih relevan. Dia bisa menghimpun kekuatan mereka yang terpinggirkan, mereka yang tertindas, dihimpun kekuatannya untuk bisa menyatakan sikap, menolak bila perlu kebijakan yang memang semakin membuat mereka terpuruk atau mengupayakan perbaikan nasib. Mereka kemudian mulai menghimpun, membangun organisasi politik yang bisa melawan misalnya kebijakan-kebijakan industri ekstraktif yang eksploitatif. Artinya kalau udah masa aksi bicaranya adalah gagasan, organisasi, kepemimpinan, disiplin dan pemahaman tentang kontradiksi kepentingan antara imperial dengan
ya itu di gagasan, itu di level gagasan, di level ide, di level gagasan, di level pemahaman, dia harus memahami betul situasi yang mereka alami, situasi yang dialami oleh para penindas itu, dan mengenali betul siapa mereka, lapis-lapis penindas itu siapa aja. Gitu. Oke. Itu juga perlu pengorganisasian untuk bikin orang paham, perlu pendidikan bikin orang paham. Iya. Yes. Jadi artinya masa aksi tidak serta-merta lebih mudah. Tidak serta-merta lebih mudah, tapi kemudian jalan itu yang lebih relevan dengan problem yang sedang terjadi di Indonesia. Iya betul. Sekali lagi Swadesi ini kata kuncinya adalah dibelanja. Iya, dibelanja. Dia tidak membelanjakan uangnya untuk membeli produk dari penjajah. Melainkan dia beli yang lebih jelek kualitasnya tapi buatan sendiri. Sendiri, membangun fondasi ekonomi mereka sendiri. Kalau di Indonesia itu tidak relevan. Pertama, barang yang dijualnya juga tidak ada. Iya. Tidak kekuatan banyak. Yang memproduksinya nggak ada. Yang impor dari Belanda juga cuma sedikit, paling cuma apa saja. Kedua, uangnya juga nggak ada. Kita Betul. Jadi masa aksi ini jauh lebih relevan pada saat itu. Apakah itu bisa dijalankan oleh perjuangan politik yang berlangsung mulai kemudian dibangunnya PNI, dibangunnya kemudian Partindo, terus kemudian membangun basis-basis dan kursus-kursus politik, itu sebetulnya kan dalam rangka untuk membangun basis politik dari kekuatan rakyat Indonesia. Itulah kemudian misalnya kita bisa jelaskan tadi, kalau kemudian coba saya ulangi bahwa basisnya awalnya adalah dari kaum marhaen ini, kaum petani, bagaimana mereka dalam pusaran penindasan dan eksploitasi bisa berdaya, diberikan kesadaran politik, dan itu kemudian terangkai dalam perjuangan kelompok-kelompok lain. Terhubung satu sama lain. Ya, membentuk sebuah ikatan kekuatan. Iya, dan kemudian dibangun dalam suatu perjuangan politik, pengorganisasian politik. Tan Malaka juga bicara soal masa aksi. Tan Malaka bicara masa aksi, dan memang kemudian banyak sekali benang merah. Jadi lebih banyak gagasan persamaannya sebetulnya kalau kita melihat genealogi pemikiran dari Soekarno, terhubung antara basis misalnya pemikiran dari Tan Malaka dengan apa yang kemudian menjadi pemikiran dan pandangan dari Soekarno. Oke. Jadi ini adalah salah satu trajektori dari pandangan pemikiran kaum pergerakan nasional yang berbasis pada nasionalis kerakyatan. Iya. Seperti yang kita diskusikan pada waktu kemarin, ketika bicara nasionalisme, marxisme, sosionasionalisme itu, tentang bagaimana proses upaya membangun imajinasi nasional kebangsaan dibangun berdasarkan pada kepentingan dari mereka yang yang membuat masa aksi ini seolah-olah kemudian menjadi barang asing lagi sekarang. Itu sudah dikenalkan hampir 1 abad yang lalu loh itu. Itu sebetulnya kalau kita perhatikan tidak bisa dilepaskan dari pertama proses depolitisasi politik yang berlangsung sejak masa era Soeharto. Orde Baru. Militerisasi pada waktu itu, militerisme dan depolitisasi. Sehingga kemudian tidak lagi menjadi suatu hal yang biasa melihat bagaimana elit politik membangun keterhubungan yang kuat dan solid dengan kepentingan-kepentingan warga. Ketika yang namanya kepentingan politik yang tadi kita maknai masih bermakna suci, pada waktu itu kepentingan politik sudah menjadi sempit sekali, seolah-olah hanya kepentingan berkuasanya aja dari setiap orang yang terlibat dalam eksploitasi dan manipulasi rakyat. Ketika pemahaman kita tentang politik itu berubah, maka masa aksi ini menjadi tidak relevan akhirnya. Jadi tidak relevan, dan upaya memperbaiki bangsa kita adalah menghadirkan kembali wacana masa aksi sebagai bagian dari politik. Menghadirkan kembali pemaknaan bahwa politik itu adalah upaya untuk menyejahterakan masyarakat atau rakyat banyak. Menghindari eksploitasi manusia oleh manusia. Itu makna sejati dari politik. Harusnya seperti itu, dan mereka yang menjadi politisi harusnya bergerak di situ. Seharusnya demikian. Jadi masa aksi ini masih diperlukan sekarang. Dalam konteks terutama mendengarkan dan mengartikulasikan, menyambungkan lidah rakyat. Untuk membuat mereka sadar bahwa kita ini belum mencapai kesejahteraan yang dicita-citakan. Betul. Dan itu tergantung pada kekuatan kita sendiri. Maukah kita berhimpun, bergerak, mengembangkan gagasan, ide untuk perbaikan bersama. Oke. Itu poinnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, Mas Angga, dan mudah-mudahan bisa terwujud. 100 tahun pertama sejak Bung Karno mungkin ini masih belum bisa menemukan hasil, tapi setelah itu kita bisa berharap. Dan tetap kita melihat bahwa ini sangat relevan untuk saat ini.
Hampir 100 tahun ini masih relevan dan mungkin masih akan relevan 100 tahun berikutnya. Kita berhenti dulu sampai di sini. Kita akan bahas lagi di bawah bendera revolusi bab-bab lain masih bersama saya Hardi Hermawan dan Dr. Airlangga Pribadi. Kami pamit dulu.